welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Kali ini karena sebelumnya kita itu udah membahas tentang akuntansi perusahaan jasa secara lengkap, dan sekarang berarti aku akan membahas tentang akuntansi perusahaan dagang ya. Kira-kira aku akan membahas apa untuk awalan ini? Yuk jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Oke, kita mulai pembahasannya. Di sini ada ucapan selamat dulu ya. Hello, I am Deriko. I'm here because I love to give presentations ya. Sesuai udah yang aku bilang tadi, aku bakal bahas tentang akuntansi perusahaan dagang ya. Kita mulai dari apa sih perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang itu adalah bentuk usaha yang kegiatannya membeli barang untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk atau sifat barang itu ya. Jadi perusahaan hanya membeli kemudian menjualnya, bentuk barangnya tidak ada yang dirubah ya. Itu yang disebut dengan perusahaan dagang. Apa aja sih transaksi-transaksi yang ada di perusahaan dagang? Sedikit berbeda dengan perusahaan jasa karena di perusahaan dagang ini ada barang dagang yang dijualnya ya. Nah, aku contohin yang pertama itu transaksi yang ada di perusahaan dagang adalah otomatis pembelian barang dagang ya, karena tadi kegiatannya itu membeli kemudian menjual barang tanpa mengubah bentuknya. Nah, pembelian barang dagang ini bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Jadi bisa cash, bisa kredit ya. Untuk jurnalnya sendiri, kalau pembelian tunai, jurnalnya itu nanti pembelian pada kas ya. Kalau misalkan pembeliannya secara kredit, maka jurnalnya itu adalah pembelian pada utang dagang ya. Berbeda sama akuntansi perusahaan jasa, di sini kita pakai istilah dagang. Jadi utang dagang gitu ya. Nah, selanjutnya ada transaksi retur pembelian dan pengurangan harga. Buat yang belum tahu, retur pembelian itu adalah pengembalian barang yang sudah dibeli. Kenapa dikembalikan? Misalkan perusahaan A itu memesan kain berwarna merah tua misalkan, tapi ternyata yang datang merah muda, maka perusahaan itu bisa melakukan retur pembelian ya. Untuk jurnalnya, kalau misalkan pembelian yang sebelumnya itu dilakukan dengan transaksi atau secara tunai, maka saat retur, jurnalnya itu adalah kas pada retur pembelian. Artinya kas kita kembali bertambah dan ada akun retur pembelian ya. Nah, kalau misalkan sebelumnya itu transaksi pembeliannya secara kredit, maka jurnalnya adalah utang dagang pada retur pembelian. Jadi kebalikan ya dari jurnal pas saat pembelian, karena barangnya kita kembalikan. Yang berikutnya, transaksi di perusahaan dagang itu ada potongan pembelian ya. Setelah tadi ada pembelian, kemudian ada retur pembelian, ada juga yang disebut dengan potongan pembelian. Potongan pembelian itu misalkan kita beli barang atau perusahaan membeli barang dengan jumlah yang besar, kemudian perusahaan tersebut mendapatkan potongan harga ya maksudnya. Jurnalnya itu adalah utang dagang di debit, kas dan potongan pembeliannya itu ada di kredit. Kemudian yang keempat itu ada transaksi tentang beban angkut pembelian. Karena perusahaan itu kan gak mungkin ya belinya 1 atau 2 pieces, pasti pembeliannya itu dalam jumlah banyak, maka barang itu harus diangkut. Nah, ada jurnal yang untuk mencatat beban angkut pembelian. Pencatatannya adalah beban angkut pembelian pada kas. Bebannya di debit, kasnya di kredit ya. Aku akan bahas singkat aja karena nanti kita akan lebih detailnya saat melakukan analisis transaksi. Yang berikutnya, setelah membeli barang, tentu aja perusahaan akan menjual barang. Maka ada transaksi yang disebut dengan penjualan barang dagang ya. Sama, transaksi ini bisa dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Untuk jurnalnya, kalau transaksi itu dilakukan secara tunai, maka jurnalnya adalah kas pada penjualan ya. Jadi penjualan adanya di kolom kredit.
Selanjutnya, kalau misalkan penjualan itu secara kredit, maka jurnalnya adalah piutang ya, piutang dagang pada penjualan. Jadi bedanya itu hanya kas atau piutang dagang ya. Kalau kas berarti tunai, kalau piutang berarti penjualannya dilakukan secara kredit. Selanjutnya ada lagi transaksi retur penjualan dan pengurangan harga. Jurnalnya, kalau misalkan penjualan sebelumnya itu dilakukan secara tunai, maka jurnalnya adalah retur penjualan pada kas ya. Kalau misalkan penjualan sebelumnya itu dilakukan melalui kredit, maka jurnalnya adalah retur penjualan pada piutang dagang. Yang berikutnya ada juga yang transaksi tentang potongan penjualan, di mana jurnalnya itu adalah kas di debit, potongan penjualan juga di debit, dan di kreditnya adalah piutang dagang gitu ya. Kemudian ada lagi transaksi sama beban angkut penjualan ya. Jadi kalian udah bisa nebak dong kira-kira jurnalnya apa? Kalau beban berarti bebannya di debit, kasnya di kredit ya. Beban angkut penjualan pada kas ya, karena kita bayar buat pengangkutan itu. Selanjutnya ada juga akun persediaan, dimana kalau kalian udah nonton video aku yang ngebahas tentang persediaan, itu udah dibahas ya persediaan secara detail. Di sini kita ambil intinya aja, kalau persediaan itu adalah barang-barang yang dibeli dan disimpan sementara dengan tujuan untuk dijual kembali dalam operasi usaha. Jadi hal yang paling bisa kita bedakan dari akuntansi perusahaan jasa dengan akuntansi perusahaan dagang itu adalah adanya persediaan di perusahaan dagang. Nah, persediaan itu ada juga yang disebut dengan persediaan barang dagang awal dan ada yang disebut dengan persediaan barang dagang akhir. Kayak gimana? Nanti akan ada pembahasan lanjutannya ya. Oke, berarti kita bisa sedikit simpulkan bahwa di perusahaan dagang itu ada akun pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian ya, serta beban angkut pembelian. Dan juga ada akun penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, dan beban angkut penjualan. Dan tentu aja persediaan. Oke, next kita bahas tentang sistem pencatatan persediaan barang dagang ya. Jadi ada dua sistem. Yang pertama itu ada sistem periodik atau berkala, di mana sistem ini pembelian barang dagang itu dicatat dalam akun pembelian ya, dan kalau penjualan juga dicatatnya dalam akun penjualan. Kemudian ketentuan berikutnya di sistem periodik ini adalah perusahaan tidak menghitung harga pokok barang yang dijual ya. Dan persediaan barang dagang itu dihitung secara fisiknya atau stock of name-nya nanti di akhir periode. Kita bandingkan dengan yang sistem perpetual atau terus-menerus ya. Kalau di sistem perpetual, pembelian barang dagang itu dicatatnya dalam akun persediaan barang dagang. Jadi tidak ada akun pembelian. Ingat itu ya. Kemudian ketentuan berikutnya adalah perusahaan tidak menggunakan penaksiran dalam menghitung jumlah persediaan. Kenapa? Karena persediaan barang itu dihitung secara berkelanjutan selama periode berjalan. Kalau periodik itu perhitungan persediaannya ada di akhir periode. Kalau sistem perpetual itu setiap saat. Kalau di periodik, pembelian itu dicatat dalam akun pembelian. Kalau di perpetual, akun pembelian tidak ada, tapi diganti dengan persediaan barang dagang. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan beralih ke syarat pembayaran barang ya. Syarat pembayaran barang itu adalah bentuk perjanjian antara penjual dan pembeli yang bersifat mengikat berkaitan dengan pemberian potongan, jangka waktu pembayaran, dan jumlah potongan ya. Kayak gimana sih? Kita lihat. Nih,
Di sini ada beberapa syarat pembayaran ya. Yang pertama, N/30. Artinya, pelunasan utang dagang itu dilakukan paling lambat 30 hari ya, N/30 setelah transaksi. Dan jumlah pembayaran sesuai yang tertera di dalam faktur. Jadi tidak ada potongan ya. Syarat pembayaran berikutnya ada juga yang 2/10 N/30. Artinya, pembeli mendapatkan potongan 2%, sini 2 ya, 2%, jika pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari. 2/10 artinya 2% kalau dibayar 10 hari, dan jatuh tempo pelunasannya adalah 30 hari. Di sini ada 30 hari. Ya. Yang berikutnya ada juga tipe syarat pembayaran yang misalkan 2/10, 1/15, N/30. Kalian bisa nebak kira-kira gimana? Lihat ya. Dapat potongan 2% kalau dibayarkan dalam jangka waktu 10 hari. Dapat potongan 1% jika dilakukan pembayaran antara 10 sampai 15 hari. Dan jatuh tempo pelunasannya 30 hari, N/30. Selanjutnya ada juga yang EOM atau end of month. Itu artinya jatuh tempo pelunasan utang dagang pada akhir bulan berjalan. Artinya di akhir bulan. Mau berapapun tanggalnya, nanti jatuh temponya itu di akhir bulan ya. Ada satu lagi syarat pembayaran yaitu N/10 EOM ya. Artinya pelunasan utang dagang itu dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan dan tanpa potongan. Di sini N ya, bukan berupa angka. Kalau kalian bertanya di mana nih penggunaan syarat pembayaran, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Terakhir, aku akan membahas tentang syarat penyerahan barang. Kita lihat ada beberapa syarat penyerahan barang. Yang pertama itu ada Franko gudang penjual atau FOB shipping point. Ini tuh ketentuannya kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli di gudang penjual. Dan segala risiko dan beban pengiriman barang menjadi tanggungan pembeli. Ilustrasinya seperti ini ya. Nih, di sini ada gudang penjual, kemudian di sini ada gudang pembeli. Kalau FOB shipping point itu penyerahan barangnya terjadi di gudang penjual. Dan segala resiko yang terjadi ketika memindahkan barang dari gudang penjual ke gudang pembeli itu menjadi tanggung jawab pembeli, ya. Resiko kayak gimana sih? Misalkan di jalan terjadi longsor atau apa yang menyebabkan barang itu terjatuh atau rusak gitu ya. Nah, itu sudah menjadi tanggung jawab si pembeli. Ada juga Franko gudang pembeli atau FOB destination ya. Di sini kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli itu di gudang pembeli. Dan segala resiko juga beban pengiriman barang menjadi tanggungan si penjual ya. Ilustrasikannya, di sini gudang penjual, kemudian ada gudang pembeli. Nah, penyerahan barangnya berbeda dengan shipping point. Kalau destination itu ada di gudang pembeli. Di sini ada gudang penjual dan di sini ada gudang pembeli ya. Penyerahan barang itu dilakukan di gudang pembeli dan segala resiko yang terjadi selama mengantarkan barang itu menjadi tanggungan si penjual. Oke. Yang terakhir itu ada cost insurance and freight ya, di mana penjual menanggung seluruh biaya angkut dan juga premi asuransi barang selama perjalanan. Jadi yang cost insurance and freight ini ada asuransinya ya, berbeda dengan yang FOB shipping point dan FOB destination. Juga kadang ada penjual yang melengkapi dengan tanggungan biaya komisi ya. Dan itu biasa disebut dengan istilah cost insurance and freight inclusive commission ya. Kayak gitu. Jadi ada 3 syarat penyerahan barang tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli
mana yang mau dipilih syarat penyerahan barangnya. Oke, sekian dulu untuk pembahasan awal materi akuntansi perusahaan dagang. Nanti kita akan ketemu lagi dengan materi selanjutnya, yaitu tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian dan juga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, comment, share, and subscribe. Aku pamit. Assalamualaikum.